Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dimas Permana, NIM 3120104550 dari kelas TI 20B2. Di sini saya akan menjelaskan jangka sorong dan micrometer skrup. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bujur sangkar, atau bulat. Dan yang kedua, untuk mengukur benda kerja pada bagian dalam, bentuk pipa bulat, segi empat, dan lain-lain. Yang ketiga, mengukur kedalaman lubang. Dan yang keempat, mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Dan ada juga bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, outside jaws. Untuk outside jaws ini untuk mengukur bagian luar. Dan yang kedua, inside jaws. Ini untuk mengukur bagian dalam. Yang ketiga, depth bar. Ini untuk mengukur kedalaman. Yang keempat, step untuk mengukur ketinggian. Yang kelima, ini adalah skala utama. Skala diam menunjukkan nilai angka nominal. Dan yang keenam ini skala Vernier. Skala geser menunjukkan angka desimal, menambahkan ketelitian hasil ukur. Untuk cara membaca dari jangka sorong, yang pertama, baca skala utama dengan membaca garis angka 0. Skala Vernier terletak pada ruas atau garis keberapa di skala utama. Ini akan menunjukkan angka nominal. Dan yang kedua, baca skala Vernier dengan membaca garis keberapa dari skala Vernier yang paling lurus dengan garis skala utama. Ini akan menunjukkan angka nominal. Di sini ada contoh untuk mengukur dengan kelilitan 0,01 mm. Sebelumnya dijelaskan untuk membacanya, baca skala garis Vernier dengan membaca garis keberapa dari skala Vernier yang paling lurus dengan garis skala utama. Di sini menunjukkan ada skala Vernier 10 yang menunjukkan garis lurus dengan skala utama 9. Dengan demikian, N dapat dicari dengan cara sebagai berikut. N sama dengan 9/10, yang artinya 0,9 mm. Kita untuk mencari I, ada rumus X dikurangi N. X itu ini 1, dan N itu yang tadi kita ukur ini 0,9, yang artinya 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1 mm. Jadi tingkat kelilitan mistar geser I sama dengan 0,1 mm. Untuk posisi pengukuran, di sini ada beberapa contoh untuk mengukur. Yang ini untuk mengukur kedalaman. Yang pertama, yang sebelah kiri itu salah, yang sebelah kanan itu benar. Dan yang kedua ini untuk mengukur bagian dalam. Yang sebelah kiri salah, yang sebelah kanan benar. Dan yang ketiga untuk mengukur bagian luar atau bentuk bulat. Yang sebelah kiri tidak disarankan atau kurang tepat, yang keduanya benar. Dan yang kedua, micrometer skrup. Micrometer skrup mempunyai beberapa fungsi. Untuk yang pertama, mengukur dimensi dalam, dan yang kedua mengukur dimensi luar, yang ketiga mengukur kedalaman. Bagian-bagian mikrometer di sini ada, yang pertama itu ruang ukur tetap, atau di sini tunjukkan anvil. Yang kedua, ruang ukur gerak, atau di sini ditunjukkan spindle. Yang ketiga, kunci penyetelan atau lock nut. Yang keempat, skala utama, atau di sini sleeve. Yang kelima, ada rangka atau frame. Yang keenam, skala putar dengan silinder putar atau thimble. Yang ketujuh, gigi putar atau ratchet. Untuk cara penggunaannya, yang pertama di sini kita
harus klik bagian hulu micrometer scope. Yang kedua, klik benda yang ingin diukur. Maksudnya klik tuh mungkin kenakan pakai mungkin ya. Yang ketiga, klik kembali bagian hulu untuk menahan benda. Yang keempat, tekan reset untuk mengunci micrometer scope. Yang terakhir, tekan preview untuk membaca hasil pengukuran. Nah, di sini ada contoh gambar untuk membaca skala. Di sini ada benda yang sedang diukur. Dan di sini untuk detail di sini saya masukkan di sini. Di sini menunjukkan 4,5 dan garis pinggirnya yang diputarnya itu di 27,5. Dan bisa diukur dengan cara seperti ini. Untuk skala utamanya 4,5 mm yang di sini, dan skala putarnya ini yang 27,5 dijadikan 0,275 mm, dan hasilnya hanya ditambahkan dengan hasil 4,775 mm. Mungkin itu saja dari saya untuk jangka sorong dan micrometer scope. Terima kasih.